Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain Al-Hudawi. Saya adalah pengajar mata pelajaran fikih di Mas Ponpes Darul Quran, Desa Bandar Kelipa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Saya adalah mahasiswa dalam jabatan batch 1 tahun 2025 dari LPTQ UIN Ar-Raniri Banda Aceh. Sekarang saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran yang saya laksanakan pada tanggal 11 Mei 2025 di kelas 10 dengan tema pembiayaan syariah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat kali ya. Pelajaran apa kita hari ini? Pelajaran fikih. Oke, anak-anak Bapak sekalian, coba dulu ketua kelas menyiapkan kelasnya. Salim. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idris. Oke, untuk mendapatkan keberkahan pada hari ini sama-sama kita membaca doa. Ayo baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rahman wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan. Oke, anak-anak Bapak sekalian, Bapak ingin bertanya, apakah hadir semuanya ini? Hadir? Yang di sini hadir? Satu orang tak hadir? Siapa tak hadir, nak? Rafli. Kenapa dia nggak hadir? Sakit. Oh, sakit ya, musim sakit berarti sekarang ini ya. Oke, baiklah anak-anak Bapak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah atau dalam bahasa lain adalah muamalah dalam Islam atau bertransaksi dalam agama Islam yang sesuai dengan syariat. Oke, sebelum kita masuk pada pembahasan kita nanti, yaitu pembahasan kita nanti adalah pembahasan tentang mudorobah, murobahah, dan syirkah. Apa? Mudorobah. Tapi sebelum kita masuk ke pelajaran mudorobah, murobahah, syirkah, kita tanya dulu ini pelajaran kemarin. Apa pelajaran kita minggu lalu? Riba, gharar, maisir. Bapak ingin tanya dulu pelajaran tentang riba kemarin, singkat. Riba itu macam mana? Siapa bisa jawab? Membungakan uang. Apa? Membungakan uang. Membungakan ya, membungakan. Kalau tanya tentang gharar, siapa bisa jawab? Gharar. Ada unsur tipuan. Ada unsur tipuan, gharar. Kalau maisir, ada yang bisa jawab ini maisir? Ada unsur judinya. Ada unsur judinya. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk 3 kelompok ini. Yang selanjutnya, pembahasan kita mudorobah, murobahah, dan syirkah.
Pasti ada yang bertanya-tanya ya kan, Pak, kira-kira apalah tujuan pembelajaran kita ini Pak? Mempelajari tentang transaksi baik itu mudharabah, murabahah, syirkah. Apa tujuannya? Tujuan pembelajaran kita agar peserta didik dapat menumbuhkan sikap jujur, amanah, tanggung jawab sesuai dengan aturan syariat Islam dalam bertransaksi. Jadi kalau seandainya nanti kita udah paham tentang mudharabah, kita paham tentang murabahah, paham kita tentang syirkah, insya Allah ketika kita bermuamalah, kita sedang berjualan, kita sedang bertransaksi, maka semuanya itu penuh dengan kejujuran dan tanggung jawab. Pada hari ini yang akan kita lakukan, kita kerjakan, fokus kita pada ini. Yang pertama apa? Mengamati video. Yang kedua? Yang ketiga? Diskusi kelompok. Yang keempat? Dan yang kelima? Oke, kita mulai dari yang pertama, mengamati video. Tapi sebelum itu, Bapak ingin bertanya dulu nih sama kalian. Apakah kalian udah pernah mendengar istilah mudharabah, murabahah dan syirkah? Pernah? Pernah? Sini pernah? Mendengarkan mudharabah? Apa itu mudharabah? Tentang bank. Oh. Kamu pernah dengarkan murabahah? Di mana mendengarnya? Di koperasi. Ini syirkah. Siapa yang pernah mendengar syirkah dan di mana didengarkannya? Di pasar. Di pasar. Oh, berarti udah pernah lah kalian mendengar mudharabah, murabahah, syirkah. Terakhir, menurut kalian lah ini, kira-kira mempelajari murabahah, mudharabah, syirkah ini membahas tentang apa? Hah? Ya. Mudharabah itu membahas tentang akad. Akad. Nah, ini kira-kira tiga ini membahas tentang apa? Transaksi. Apa kira-kira mudharabah, murabahah sama syirkah ini membahas tentang apa? Tentang muamalah. Tentang muamalah. Oke, biar makin paham kita mendengarkan video. Ini kita mendengarkan tentang ini tadi, murabahah, mudharabah dan syirkah. Oke, didengarkan. Hari ini Kazwa Syariah Talks versi YouTube akan membahas perbedaan ketiga akad tersebut dengan gue, Ciba, Tiko, dan Arman. Ya, mungkin kita mulai dulu kali ya dengan pembahasan yang paling umum dari perbedaan pengertian ketiga hal tersebut. Mungkin Kak Arman mau menjelaskan? Oke, kayaknya sebelum masuk ke pengertian kita coba tarik lebih jauh dikit gitu ya. Jadi sebelum masuk ke pengertian kita lihat dulu dalam muamalah, akad-akad syariah itu dibagi menjadi dua. Ada tabaru dan ada akad tijari. Akad tabaru itu untuk tolong menolong, sedangkan akad tijari itu untuk ya akad-akad yang untuk meraih keuntungan secara materi gitu. Nah, di dalam akad tijari itu dibagi lagi menjadi dua. Ada akad-akad yang untuk pertukaran dan ada akad-akad yang untuk syirkah atau kerjasama. Nah, akad pertukaran itu salah satu contohnya adalah akad murabahah. Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Nanti definisinya mungkin Tiko bisa jawab lebih dalam. Dan yang kedua itu akad syirkah, ada mudharabah sama musyarakah. Nah, gimana sih definisinya antara ketiga akad itu, kok? Jadi pertama kita bahas dulu dari murabahah ya. Murabahah itu diambil dari katanya, akar katanya adalah robaha, yang artinya adalah keuntungan, profit. Jadi simpelnya murabahah adalah transaksi di mana adanya pertukaran barang disertai dengan keuntungan, profit. Sederhananya kayak contohnya saya beli jam ini dari Kak Arman, dengan Kak Arman harga beli jam ini dari suppliernya misalnya harganya 50.000, dijual ke saya 60.000. Nah, itu namanya murabahah karena Kak Arman menjual jam ini kepada saya dengan adanya tambahan margin. Marginnya itu 10.000 tadi. Betul. Oke. Kalau misalnya mudharabah dan musyarakah
itu kalau musyarakah akar katanya dari kata syaraka, syirkah bersekutu. Kalau misalnya mudharabah itu dari kata doraba yang artinya saling memukul. Nah, inti dari kedua kata ini adalah adanya kerjasama antar dua belah pihak untuk menjalankan usaha. Nah, nanti perbedaannya apa? Nanti perbedaannya ada dari segi pelaksananya, pelakunya, kemudian kontribusi modalnya, pembagian keuntungan dan kerugian yang nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Karman. Oke. Jadi sebenarnya yang kenapa kita mengangkat topik ini adalah karena banyak banget nih yang nanya soal perbedaan ketiga hal tersebut. Dari misalkan hal dari pihak-pihak yang terlibat deh Kak, itu siapa aja sih sebenarnya kalau misalnya murabahah, musyarakah sama mudharabah itu perbedaannya gimana sih? Kalau yang dari murabahah dulu kali ya. Kalau yang murabahah itu pihak-pihak yang terlibat ya ada pembeli dan penjual. Murabahah kan yang tadi seperti Tiko jelasin gitu, bahwa itu sebenarnya jual beli biasa aja. Ada pertukaran barang sama pertukaran uang. Ya kayak tadi jam itu kan. Ya pihak yang terlibat ya itu adalah ada pembeli dan penjual. Dan dalam murabahah itu selain ada pembeli penjual juga harus diketahui juga tuh harganya berapa, harus jelas tuh. Kalau beli ya pasti harus tahu dong. Sama marginnya juga harus tahu. Marginnya ini berapa? Misalnya tadi jual jamnya tuh harga belinya 50.000, terus dijual dengan harga 60.000. Itu marginnya 10.000 gitu kan. Itu juga harus ada kesepakatan di antara kedua pihak. Maksudnya sama-sama ridho dengan margin yang ditentukan sama penjualnya itu gitu loh. Nah itu jadi ada dua pihak di situ, ada pembeli dan penjual. Nah kalau di akad syirkah yang musyarakah atau mudharabah ya itu bisa dua orang atau lebih gitu kan yang tadi. Gimana kira-kira tadi? Udah nampak jelas? Udah ditonton tadi videonya? Kira-kira makin pertama pemahaman tentang murabahah dan syirkah? Makin jelas tadi? Nah, makin jelas. Kalau belum jelas, biar bisa jelaskan ya. Perhatikan masing-masing. Mudharabah adalah suatu bentuk perjanjian antara pemilik modal, sohibul mal. Ya, kalau bahasa Arabnya pemilik modal itu apa? Sohibul mal. Dengan siapa? Dengan pengelola modal. Pengelola modal yang artinya orang yang bekerja. Istilah dalam bahasa Arabnya apa? Mudharib. Mudharabah adalah suatu bentuk perjanjian antara pemilik modal sohibul mal dengan siapa? Dengan pengelola modal mudharib, di mana pemilik modal menyediakan dana dan pengelola modal menyumbangkan tenaga kerja dan keahlian. Contohnya seperti ini. Si A itu sohibul mal, dia punya uang 100 juta. Si B dia punya keahlian. Dia nggak punya duit, tapi dia punya keahlian. Akhirnya dua orang ini berjanjilah untuk melakukan kerjasama. Nanti apa kerjasamanya? Umpamanya kerjasamanya adalah bikin counter HP, Satu ngasih modal, satu lagi yang bekerja. Maka keuntungannya macam mana? Tergantung kesepakatan. Karena saya pemodal, kata si A tadi, maka saya nanti mendapatkan uang 70%. Si pengelola berapa? 30%. Kalau terjadilah kerugian, bangkrutlah umpamanya di mudharabah ini, kerjasamanya bangkrut, kira-kira siapa yang menanggung kerugian? Sohibul mal. Siapa itu sohibul mal? Pemilik modal. Jadi dalam mudharabah ini yang rugi kalau terjadi kerugian itu ditanggung sama sohibul mal. Kenapa dia saja? Dia kehilangan uang, sedangkan si pengelola kehilangan waktu. Dia bekerja capek-capek selama setahun umpamanya, ternyata bangkrut, tak dapat uang, tapi dia kehilangan waktu. Sedangkan si pemilik modal tadi yang punya uang, dia kehilangan apa? Uangnya. Jadi sama-sama kehilangan. Jadi udah jelas. Kira-kira ini jelas? Mudharabah ini, situ katanya keuntungan yang diperoleh dari usaha ini kemudian dibagikan sesuai dengan kesepakatan di antara keduanya. Seperti yang kita bilang tadi, 70% sama 30% atau 60%, 40%, atau tergantung, bisa aja nanti udahlah ini aku pemodal, untungnya sama aku 50, kamu pengelola kamu 50, sama-sama 50-50%, itu terserah.
Kira-kira ini paham? Mudharabah paham? Paham? Nah, kita lanjut kepada murabahah. Kalau tadi mudharabah itu transaksi kerjasama ya, pembisnis. Kalau murabahah ini itu seperti transaksi jual beli barang biasa. Nah, di sini disebutkan murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Contoh, HP. Ini Bapak beli HP harganya 2 juta. Kemudian Bapak jual sama kalian. Siapa mau beli HP ini? Ada yang mau beli. Berapa? Nah, Bapak bilang, yang mau beli HP ini harganya 2.500.000. Modal utamanya berapa? 2 juta. Saya akan mendapatkan keuntungan 500.000. Kalau kamu pengen beli silahkan. Kalau tidak juga silahkan. Nah, kalau murabahah simple seperti biasa. Atau kita ambil dalam skala besar. Contohnya kalian datang ke bank. Bank nanti dia yang akan sebagai pengadaan barangnya. Kata bank, sini biar ku belikan kamu HP. Uangnya dari saya. Nanti saya belikan dulu dengan harga HP-nya iPhone Pro Max 16. Harga berapa? 21 juta. Setelah dibeli sama bank 21 juta, dijualnya lagi sama pembeli tadi ini dengan harga berapa? 23 juta umpamanya. Jadi ini seperti transaksi biasa. Belinya 10.000, jualnya 15.000. Tapi harus transparan. Si pembeli harus tahu berapa modal awal. Paham murabahah? Paham? Selanjutnya kita lanjut kepada syirkah. Kalau syirkah ini dia kerjasama antara dua orang, sama-sama bekerja, sama-sama pemodal. Nah, contohnya apa? Si A ngasih uang 50 juta, si B ngasih uang 50 juta. Kita bangun apa? Kita bangun supermarket katanya. Maka nanti keuntungannya bagi dua, kerugiannya juga ditanggung berdua. Lebih jelasnya lagi seperti ini. Syirkah adalah suatu akad dalam bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih. Bisa jadi ini atau antara 4 orang, 5 orang, boleh sebanyak-banyaknya. Nah, namanya juga syirkah, kelompok, kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang modal atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Syirkah atau kerjasama ini sangat baik kita lakukan karena sangat banyak manfaatnya, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Kerjasama itu ada yang bersifat antar pribadi, antar grup, bahkan antar negara. Dalam kehidupan masyarakat senantiasa terjadi kerjasama, didorong keinginan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan keuntungan bersama. Kira-kira syirkah mudah dipahami? Beserta kasus-kasusnya tadi, gambaran-gambarannya, contoh-contohnya. Contoh mudharabah, contoh murabahah, contoh syirkah, bisa? Bisa dipahami? Mantap. Jadi dengan kata lain, setelah kita pahami tiga-tiganya ini, berarti ketiga-tiganya ini apa? Suatu akad atau perjanjian dalam sistem keuangan Islam yang penting untuk umat Islam. Jadi jangan sampai nanti kita bertransaksi, bermuamalah, bernego, berbisnis, tapi ada unsur ribanya, ada unsur gharar, tipu daya, atau ada unsur maisir, ada unsur judi. Tapi kalau udah kita pahami ini, mudharabah, murabahah, syirkah, insya Allah tidak ada unsur ribanya kan, tidak ada unsur ghararnya kan, tipu dayanya kan, dan tidak ada juga unsur judi. Bisa dipahami? Lanjut. Sekarang kita
diskusi kelompok. Udah dibentuk kelompoknya ini. Siapkan peralatan tempurnya masing-masing. Sudah? Kita diskusi kelompok ya. Udah bentuk 3 kelompok dulu. Ketua kelompok maju ke depan. Ketua kelompok maju ke depan. Iya, ambil. Ya, ketua kelompok saja. Ini ketua kelompok. Ini juga ketua kelompok. Coba di situ tulis nama kelompoknya. Kelompok apa namanya? Kelompok A. Ini kelompok B. Ini kelompok C. Nama ketua kelompok. Nama ketua kelompok tulis ya. Siapa itu namanya? Al-Aqsa, tulis namanya. Ini siapa nama ketua kelompoknya? Tulis. Ini siapa nama ketua kelompoknya? Tulis. Anggota kelompoknya juga tulis. Anggota kelompok. Ini berapa anggota kelompoknya? Tulis nak ya. Sekarang ini bikin kelompok mudorobah ya. Ini bikin kelompok nanti murobahah. Ini kelompoknya syirkah ya. 3 kelompok. Perhatikan itu ada judul materi. Coba perhatikan. Anak-anak Bapak sekalian perhatikan. Silakan membentuk kelompok. Sudah? Sudah. Masing-masing ketua kelompok mengambil LKPD yang sudah disediakan. Sudah? Yang ketiga, masing-masing kelompok silakan mendiskusikan tugas kelompoknya tentang menentukan subtema pembahasan dari dalil-dalil yang disajikan terkait materi mudorobah, murobahah syirkah. Tengok di situ. Coba itu kode seri pembahasan. Nampak? Kalian tengok yang di balik itu. Tengok di balik situ. Di situ ada 3 dalil. Ada 3 dalil. Kode seri A, kode seri B, kode seri C. Tadi sudah dibentuk. Ini kelompok mudorobah, ini kelompok murobahah, ini kelompok syirkah. Kira-kira ini, coba kalian diskusi kelompok. Tengok dibaca itu semua kode seri. Semua kode serinya dibaca, kemudian dicocokkan. Kira-kira cocok dengan kelompok kalian kode seri apa? Paham? Paham? Itu banyak dalil di situ. Dalil tentang syirkah, dalil tentang mudorobah, dalil tentang murobahah. Kalian baca semuanya, ada A, B, C. Kira-kira yang cocok sama kelompok kalian apa? Oke? Coba diskusikan. Kalau tidak paham, bertanya sama Bapak ya. Bapak kasih waktu 10 menit dari sekarang. Cepat. Perhatikan. Ini ditulis, sudah ditulis. Kemudian ini kan ada 3, ada A, B, C. Ini kelompok 1 kan? Yang mana tadi? Umpamanya kelompoknya tadi itu dikasih mudorobah. Dari A, B, C ini kira-kira mana dalil yang cocok untuk mudorobah? Paham? A kah? B kah? Atau C? Begitu juga ini yang murobahah. Ditulisnya murobahah. Cari di sini, mana di sini dalil murobahah? Di C kah? Di A kah? Di B kah? Begitu juga yang syirkah. Dicari ya. Cari. Kerjasama. Pilih. Kalau tak paham boleh bertanya sama Bapak. Hadisnya. Ini kelompok apa nih? Mudorobah. Kelompok mudorobah. Kira-kira mana cocok dalil untuk mudorobah? Apakah yang ini, ataukah yang ini, ataukah yang ini? Kalian baca semuanya ya. Semuanya baca. Oh, ini cocoknya yang ini dalilnya. Tulis nanti dalilnya di mana? Di sini ya. Cocok di sini.
Nanti setelah itu baru dijawab. Setelah nanti dipilih ini baru topik bahasa yang sesuai dengan dalil di atas. Nih. Apa topiknya? Topiknya mudharabah. Apa alasannya? Mana dalilnya? Dalil 1, dalil 2 mana? Nah, itulah tadi umpamanya kalian pilih ini. Umpamanya ini kalian pilih kan. Yang cocok itu adalah ini, pembahasan ini. Ini dalilnya, ini dalilnya. Baru setelah itu kalian apa simpulkan? Oke ya. Baik. Mana? Paham ini kira-kira? Coba tengok. Sini seperti ini nak. Tengok ya. Ini udah diisi bagus. Kelompoknya sudah diisi, nama ketua anggota sudah diisi. Judul materi ini kan kalian pilih ini. Mana yang cocok dengan kode seri ini? Kalian pilih umpamanya apa ini? Kalian pilih murabahah. Dari murabahah itu mana cocok dalilnya? Apakah yang ini? Ini dalilnya ataukah yang ini? Yang ini. Ataukah yang ini? Si ini. Dalilnya. Kalau sudah nanti dipilih, ditulis. Tulis saja. Berarti di sini tulis apa kelompok kalian, apa aja tadi? Murabahah kah, musyarakah kah, syirkah kah, murabahah, baru ditulis alasannya. Dalil 1, dalil 2. Setelah itu ambil kesimpulan. Bisa? Bisa? Pak, dalil satunya bahas Ditulis ulang. Iya, ditulis ulang. Dalil satunya ini tadi ayat Al-Qur'an nih. Yang kedua, dalil kedua hadis. Bagus pertanyaannya, mantap. Kira-kira sudah paham, Nak? Sudah paham. Bisa? Kita tengok dulu ya. Kelompok C, nama ketua kelompok Arsan Roid, anggota Faiz, Akbar, Farhan, Rizky Habibi, Arsyad. Oke. Nah, perhatikan. Ini kan ada judul materi. Pembiayaan syariah, ada mudharabah, murabahah syirkah. Kalian pilih di sini, umpamanya kalian pilih syirkah. Kalian pilih di sini. Nanti syirkah ini kira-kira apa ya dalil yang cocok? Kalian harus berusaha mencari, menganalisis. Apakah di seri A jawabannya? Apakah di sini jawabannya? Atau di sini ada jawabannya? Maka kalian bacalah semuanya ini, kemudian kalian analisis sehingga kalian menemukan jawabannya. Bisa? Bisa? Kira-kira jawabannya. Kalau udah ketemu tulis di sini. Ternyata dalil syirkah itu adalah 1, 2, 3. Ini ayat Al-Qur'annya, ini hadisnya. Setelah kalian tulis, apa kesimpulannya? Kesimpulannya umpamanya, ternyata berdasarkan kesimpulan ayat ini, ternyata ayat ini mengarahkan kepada syirkah. Ternyata ayat ini mengajak kita untuk ini. Seperti itu kesimpulannya ya. Kesimpulannya tentang apa yang kalian buat ini. Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi ya. 1 menit lagi selesai. Kita kumpulkan dan siap-siap untuk mempresentasikannya ke depan kelas. Ada berkah. Baiklah anak bapak sekalian, kira-kira siapa di antara kalian yang berani maju ke depan pertama untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Siapa yang maju ke depan? Kelompok, iya, maju ke depan. Mana itunya? Nih. Oke. Diperhatikan ya. Sampaikan kepada kami apa yang kamu ketahui tentang mudharabah, bagaimana dalilnya, beserta contoh kasusnya kalau ada, kemudian kesimpulannya bagaimana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya di sini mewakili kelompok 1 yang membahas tentang muhadharah. Jadi Membahas tentang muhadharah, mudharabah. mudharabah. Maaf. Ya. Nah, di sini pengertian mudharabah adalah transaksi antara si pemberi modal dengan pengelola modal. Contohnya sebagai gini, si Rapli punya modal nih, duit sebanyak 15 juta. Lalu si Rapli ini dia nggak pandai mengelola, jadi dia butuhlah bekerja sama lah dia sama si Fajli. Misalnya si Fajli ini dia nggak punya uang, tapi dia punya keahlian untuk mengelola modal itu. Jadi bekerja sama lah mereka berdua untuk membuat suatu usaha seperti membuat toko swalayan gitu. Nah, lalu apa dalilnya? Dalilnya itu dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 29. Dan janganlah kamu saling memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil atau tidak benar, dan janganlah kamu membawa harta kamu ke tempat yang tidak ada sesuatu yang baik dan bermanfaat di dalamnya. Dan janganlah kamu saling memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil, dan janganlah kamu membawa harta kamu ke tempat yang tidak ada sesuatu yang baik dan bermanfaat di dalamnya. Yang kedua, dalam hadis dijelaskan Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 3 hal yang di dalamnya ada berkah: jual beli tidak secara tunai, menyerahkan permodalan, dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi bisa disimpulkan bahwa mudharabah ini ya seperti tadilah, transaksi antara si pemberi modal dengan pengelola modal itu. Oke lah. Sekian dari kelompok usaha kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, bagus sekali ya. Presentasinya sangat bagus. Bapak pengen satu kelompok lagi lah yang ingin mempresentasikan. Kira-kira siapa bisa menjelaskan tentang syirkah? Hah? Iya, kelompok C. Maju. Singkat, padat, tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang syirkah. Jadi syirkah itu bertemunya 2 orang atau bisa lebih, sama-sama memberikan modal dan sama-sama mengerjakan atau mengelolanya. Jadi kalau misalnya sama-sama rugi, bisa sama-sama rugi, bisa sama-sama untung. Mungkin singkat aja kan? Mungkin itu aja lah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta adakah yang bisa untuk mempresentasikan murabahah secara singkat. Ayo maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan memberikan hasil presentasi kami yang membahas tentang murabahah. Murabahah adalah kegiatan jual beli biasa yang contohnya itu seperti ada seseorang yang ingin membeli jam. Jadi jam ini diberikan harga 50.000 dan baru ada seorang pembeli yang
Maka ketika ingin menjual barang ini, penjual harus mendapatkan untung. Dia ingin memperoleh untung itu sekitar 20.000. Jadi dia menjual barang jam ini seharga 70.000 kepada pembeli. Jadi pembeli wajib tahu juga, karena murabahah ini bersifat transparan, yang mana dia harus mengetahui berapa harga awal barang ini dan berapa keuntungan yang diperoleh oleh penjual yang telah disepakati. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, sangat baik sekali ya. Ketiga-tiga kelompok telah mempresentasikan berdasarkan hasil penelitian Bapak sendiri. Tiga-tiga kelompok sangat baik sekali. Cuman yang paling lebar, yang paling panjang pembahasannya adalah kelompok A tadi. Tepuk tangan untuk kelompok A. Oke, selanjutnya anak-anak Bapak, agar kita cepat pulang, sebelum kita pulang, kita kerjakan terlebih dahulu ini dalam waktu 5 menit ya. Semuanya mengerjakannya. Ya, semuanya mengerjakannya. Oke, kerjakan. Tulis nama, kelas, pelajaran fikih sudah ada di situ. Jawab pertanyaan berikut dengan tepat. Apa yang dimaksud dengan mudharabah? Apa yang dimaksud dengan murabahah? Apa yang dimaksud dengan syirkah? Jelaskan fungsi dalam Al-Quran dan hadis dalam mudharabah, murabahah dan syirkah. Dan terakhir, mengapa aturan ketentuan mudharabah, murabahah dan syirkah dibutuhkan umat Islam? Jawab singkat, padat dan tepat. Oke, baiklah. Waktu telah habis. Masing-masing mengumpulkan apa yang telah dijawabnya. Ayo kumpulkan, kumpulkan. Oke, kita kumpulkan ya. Kumpulkan nak. Iya. Oke, terima kasih. Oke, gimana kira-kira pelajaran kita hari ini menyenangkan? Alhamdulillah. Kira-kira ada bagian yang belum kalian pahami? Paham semuanya? Paten. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, mari kita sama-sama kita simpulkan ya. Sama-sama kita simpulkan. Apa itu mudharabah? Antara seorang pemodal dengan contohnya? Seorang pemodal dengan pengelola. Pemodal ngasihkan uang 100 juta. Pengelola yang bekerja. Keuntungan sesuai kesepakatan. Kerugian ditanggung oleh pemodal. Adapun murabahah, transaksi jual beli biasa, dibeli modal 100.000, dijual menjadi 150.000. Si pembeli harus mengetahui modal awal. Syirkah macam mana? Sama-sama mengeluarkan modal, sama-sama berpikir, sama-sama mengeluarkan uang, keuntungan ditanggung bersama, kerugian ditanggung bersama. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baiklah, anak-anak Bapak sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan pelajaran yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mari kita baca doa setelah belajar.
terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.